Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nita Martina Anggraini, Susi Rahmawati, Safa Salsabil, Agustina Fajriyatin Haizatul Muna, Ika Habibatur Rahmah, Najmatul Milah, di mana akan mempresentasikan mengenai Kingdom Plante menggunakan media pembelajaran dengan karakteristik siswa audiovisual dengan kurikulum 2013 yang merupakan perkembangan dari media pembelajaran pohon memori pada SMA Islam Raudatul Jannah. Kita mulai dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pernahkah teman-teman mengamati lumut yang menempel di bebatuan? Bisa kita lihat Bryophyta atau lumut memiliki ukuran yang kecil, namun jumlahnya banyak dan bisa menjangkau tempat yang luas. Lumut memiliki klorofil sehingga berwarna hijau, hidup di tempat yang lembab atau basah. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh zat lilin atau kutikula sehingga dapat menahan air yang masuk ke tubuhnya. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofit lebih dominan dalam daur hidupnya. Dan lumut ini merupakan generasi peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Nah, semua karakteristik yang kita bahas tadi merupakan ciri-ciri Bryophyta. Dan berikut catatannya. Sebagai tumbuhan bertalus, struktur tubuh Bryophyta terdiri dari bagian sporofit dan gametofit. Sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan gamet. Pada bagian sporofit terdapat sporangium atau kotak penghasil spora dan seta atau tangkai buah. Sedangkan pada bagian gametofit ada daun sederhana berbentuk pipih sejajar, stolon, dan akar semu yang disebut rhizoid, berguna untuk melekatkan diri dan menghisap air. Bagian-bagian tubuh lumut tadi tidak dimiliki oleh semua jenis lumut. Bentuk tubuh lumut berbeda-beda sesuai kelasnya. Berikut ini catatannya. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Mari kita bahas karakteristik lumut setiap kelasnya. Kelas pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Bagian gametofit tubuhnya berupa talus dan berbentuk lembaran seperti hati. Talusnya berwarna hijau dengan percabangan menggarpu dan pada sisi bawahnya terdapat selapis sel seperti daun. Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina sehingga tidak terlihat secara langsung. Berikutnya, Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Gametofitnya berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Sel-sel tubuh memiliki kloroplas besar dan tunggal. Sporofitnya memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Kelas terakhir, Bryopsida atau lumut daun. Gametofitnya berupa talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu, daunnya tersusun spiral, memiliki akar semu yaitu rhizoid. Pada bagian pucuk terdapat alat perkembangbiakan yang disebut antheridium dan archegonium. Sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti inilah struktur tubuh dari masing-masing jenis lumut. Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Ketiganya memiliki struktur tubuh yang berbeda ya. Contoh tumbuhan lumut diantaranya lumut hati Markhanthia sp, lumut tanduk Anthoceros sp, lumut daun Sphagnum sp. Dan beginilah bentuk masing-masingnya. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi gametofit dan sporofit. Daur hidup lumut diawali dengan adanya spora, kemudian tumbuh menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan gamet jantan antheridium dan gamet betina archegonium.
Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan Archegonium menghasilkan sel telur. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Fase gametofit inilah yang paling dominan dalam siklus hidup lumut. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali berulang. Berikut ini skema dari proses metagenesis lumut. Tumbuhan lumut sering kita temui di lingkungan sekitar. Kira-kira apa aja ya manfaatnya? Nah, lumut merupakan tumbuhan perintis. Artinya, tumbuhan pertama yang mampu hidup di daerah kosong sebelum ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya. Lumut dapat memecah batuan yang besar dengan mengeluarkan senyawa asam, sehingga memungkinkan tumbuhan lain untuk tumbuh. Lumut juga berperan penting dalam menahan erosi tanah dengan cara menyerap air. Selain itu, lumut juga dapat digunakan sebagai bahan pengganti kapas, pupuk kompos, dan obat peradangan pada hati. Oke teman-teman, itulah karakteristik dan manfaat lumut sebagai bagian dari plantae. Bisa dimengerti ya? Berikutnya, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Teman-teman bisa mengamati tumbuhan paku di sekitar kita ya. Biasanya tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung, hidup di tempat-tempat lembab, dan jika daunnya dibalik, terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulat kehitaman yang disebut sorus. Berbeda dengan lumut, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga termasuk kelompok Cormophyta. Pada proses metagenesisnya, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Itulah ciri-ciri tumbuhan paku, dan berikut catatannya. Selanjutnya, kita lihat bagian-bagian tubuh paku. Sebagai tumbuhan berkormus, paku memiliki akar sejati berbentuk serabut, batang yang berada di dalam tanah atau rizom, dan daun. Daun mudanya tumbuh menggulung dan juga terdapat tangkai daun. Akar dan batang paku sudah memiliki pembuluh. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur tubuh Pteridophyta. Daun Pteridophyta memiliki beragam jenis. Berdasarkan ukuran, ada daun mikrofil, ukurannya kecil seperti sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Dan daun makrofil, ukurannya besar, bertulang daun, serta selnya telah mengalami diferensiasi. Berdasarkan fungsinya, ada daun tropofil atau daun steril untuk fotosintesis dan daun sporofil atau daun fertil untuk menghasilkan spora. Spora tersusun dalam sporangium. Berdasarkan susunan dan letaknya, ada 4 bentuk sporangium, yaitu strobilus pada ujung batang, sinangium pada buku-buku cabang atau ketiak daun, sorus pada permukaan daun, dan sprocarpium di dalam badan buah. Berikutnya kita lihat klasifikasi tumbuhan paku. Berdasarkan morfologi tubuhnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas: Silophytinae atau paku purba, Lycopodinae paku kawat, Equisetinae paku ekor kuda, dan Felicinae paku sejati. Mari kita bahas satu persatu. Silophytinae atau paku purba. Paku purba merupakan jenis paku yang paling sederhana dan sebagian besar telah punah. Memiliki batang beruas, bercabang, dan berbuku-buku. Pada bagian batang tumbuh daun kecil berbentuk sisik. Sporangiumnya terletak di buku-buku cabang atau ketiak daun. Contoh jenis paku ini adalah Pseudosporochnus creci dan Psilotum nudum. Jenis paku berikutnya Lycopodinae atau paku kawat. Paku ini memiliki batang bercabang dan menggarpu. Daunnya kecil seperti sisik,
tersebar di batang, tidak bertangkai, dan bertulang daun satu. Beberapa jenis paku ini ada yang memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Sporangiumnya membentuk strobilus di ujung batang dan cabang. Contohnya, Lycopodium cernum dan Selaginella convoluta. Selanjutnya, Equisetinae atau paku ekor kuda. Paku ini umumnya berupa ternak atau berbatang lunak dan hidup di tempat lembab. Bentuk batang berongga, memiliki cabang berkarang pada buku-buku batang. Daunnya berbentuk sisik, sporangium berbentuk strobilus pada ujung batang, protalium berwarna hijau dan berkembang di luar spora. Contoh jenis paku ekor kuda adalah Equisetum sp dan Rhynia elegans. Terakhir, Filicinae atau paku sejati. Paku ini hidup di tempat lembab dan basah. Berdasarkan lingkungan hidupnya, Filicinae dibedakan menjadi paku air, paku tanah, paku epifit. Daunnya sempurna berukuran besar, duduk daun pada batang membentuk sayap, dan daun mudanya tumbuh menggulung. Spora berkumpul membentuk sorus yang terdapat di permukaan, ujung, dan tepi daun. Contohnya paku ekor merak, paku tanduk rusa, suplir. Wah, beragam sekali ya jenis-jenis tumbuhan paku. Nah, berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3, yaitu paku homospora menghasilkan 1 jenis spora. Contohnya Lycopodium sp. Paku heterospora menghasilkan 2 spora, yaitu makrospora untuk betina dan mikrospora untuk jantan, seperti Selaginella sp. Dan paku peralihan menghasilkan 2 spora, yaitu spora jantan dan betina yang bentuk dan ukurannya sama. Contoh Equisetum sp. Untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan paku bermetagenesis secara gametofit dan sporofit. Siklus hidup paku diawali dengan spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku membentuk sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Fase sporofit merupakan fase paling dominan dalam daur hidup paku. Sporangium pecah menghasilkan spora, dan siklus kembali berulang. Oke teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi paku secara generatif dan vegetatif. Selain menggunakan spora, paku juga bereproduksi secara vegetatif melalui umbi batang, tunas pada tepi daun, tunas pada ujung daun, tunas akar, dan fragmentasi. Dalam kehidupan kita, paku dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan olahan, di antaranya sebagai bahan sayuran, tanaman hias, bahan penggosok atau amplas, juga menjadi bahan obat-obatan untuk mengatasi luka, diuretik, diare, dan penyakit kulit. Karena paku sudah ada sejak zaman purba, maka paku telah menjadi bahan fosil di bumi kita. Nah, itulah karakteristik dan manfaat paku sebagai bagian dari plantae. Semoga teman-teman bisa paham ya. Isi spermatopita. Spermatopita atau tumbuhan biji merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Tubuhnya berkormus, memiliki alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya dengan fotoautotrof atau menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Memiliki berkas pembuluh pada bagian tubuhnya, dan ada yang hidup di darat juga di air. Sebagai tumbuhan berkormus, struktur tubuh spermatopita terdiri dari akar, batang,
daun, bunga, dan buah. Akar spermatopita ada yang berakar tunggang dan ada yang serabut. Sel akarnya sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan phloem. Batang spermatopita ada yang merayap, condong, tegak, dan berbaring. Sel batangnya juga sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat serta xilem dan phloem. Sedangkan bagian daunnya memiliki tulang daun dengan beragam bentuk dan ukuran. Sel daun sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil tersusun atas jaringan tiang dan bunga karang. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur tubuh spermatopita. Berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, spermatopita dibedakan menjadi gimnosperme, tumbuhan biji terbuka, dan angiosperme, tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan angiosperme. Tumbuhan ini disebut tumbuhan biji tertutup karena bakal bijinya tumbuh di dalam daging buah. Biji berada di dalam ruang buah dan menempel pada daun buah. Selain itu, angiosperme juga disebut dengan anthophyta atau tumbuhan berbunga karena tumbuhan ini berkembang biak dengan bunga. Tumbuhan angiosperme dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu monocotyledone tumbuhan berbiji tunggal dan dicotyledone tumbuhan berbiji ganda. Untuk membedakannya, mari kita lihat tabel karakteristik angiosperme berikut. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut dan tumbuhan dikotil berakar tunggang. Akar tumbuhan monokotil memiliki pelindung berupa tudung dan akar lembaga, sedangkan akar tumbuhan dikotil tidak bertudung dan tidak memiliki akar lembaga. Tumbuhan monokotil memiliki biji berkeping satu, artinya tidak membelah saat berkecambah, sedangkan dikotil berkeping dua. Akar dan batang tumbuhan monokotil tidak berkambium, sebaliknya tumbuhan dikotil berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Tulang daun monokotil berbentuk sejajar atau melengkung dan tumbuhan dikotil bertulang menjari atau menyirip. Jumlah kelopak bunga pada tumbuhan monokotil adalah 3 dan kelipatannya, sedangkan tumbuhan dikotil berkelipatan 4 atau 5. Gimana? Teman-teman bisa membedakannya ya? Sekarang kita lihat beberapa tumbuhan yang menjadi famili dari monokotil. Ada gramine atau rumput-rumputan, contohnya padi, jagung, dan alang-alang. Palme atau pinang-pinangan seperti kelapa, sagu, palem. Musaceae atau pisang-pisangan, contoh pisang Ambon, pisang raja. Orchidaceae atau anggrek, misalnya anggrek dan vanili. Zingiberaceae atau jahe-jahean seperti kunyit, jahe, lengkuas. Dan Liliaceae, misalnya kembang sungsang. Tumbuhan dikotil dikelompokkan menjadi beberapa famili berikut. Papilionaceae atau polong-polongan, contohnya kacang tanah, Euphorbisaceae atau jarak-jarakan, misalnya tanaman jarak dan karet, Solanaceae atau terong-terongan seperti terung, cabai, tomat, Myrtaceae atau jambu-jambuan, jambu biji, jambu air. Komposite atau komposit, contohnya bunga matahari, Convolvulaceae, misalnya kangkung, ubi jalar, dan bunga terompet. Selanjutnya, Apocynaceae seperti Kamboja dan tapak dara, Rubiaceae, misalnya kopi dan mengkudu, Verbenaceae, contohnya jati dan bonsai, Rutaceae, jeruk, Bombaceae, durian, Mimosaceae, contoh putri malu. Berikutnya, Malvaceae, contohnya kembang sepatu, Cucurbitaceae seperti mentimun dan melon, Caesalpiniaceae, misalnya asam dan kembang merah, dan Moraceae, contohnya nangka, sukun. Wah, beragam sekali ya.
Dan untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan Angiospermae bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Proses pembuahannya dikenal dengan pembuahan ganda. Diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Sel kelamin jantan pada bunga mengandung mikrospora yang membelah secara meiosis, menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Sel kelamin betina mengandung megaspora yang akan membelah membentuk gametofit betina. Setelah itu, butir serbuk sari berkecambah di kepala putik membentuk buluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Secara generatif, membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Sel vegetatif bergerak ke buluh serbuk sari yang menuju bakal buah. Saat serbuk sari mencapai bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma. Satu sel sperma atau inti sel generatif 1 membuahi sel telur membentuk zigot. Sel sperma lainnya atau inti sel generatif 2 membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder sehingga terbentuk sel triploid. Sel ini akan membelah membentuk jaringan penyimpan cadangan makanan yang disebut endosperma. Endosperma menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. 2 peristiwa fusi terjadi antara sel sperma dengan sel telur, dan sel sperma dengan inti kandung lembaga sekunder inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada Angiospermae. Proses selanjutnya adalah perkembangan biji menjadi tumbuhan muda. Kemudian tumbuh menjadi Angiospermae dewasa dan siklus kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Dengan jumlah familinya yang beragam, tumbuhan Angiospermae juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, serat tanaman kapas digunakan sebagai bahan pakaian, kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga, lada dan cengkeh sebagai rempah-rempah, eceng gondok banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak, sebagai bahan obat-obatan seperti pinang untuk obat cacing, lidah buaya menjadi obat luka dan radang kulit, sambiloto mengatasi diabetes, dan rumput teki bisa meredakan nyeri lambung. Kelapa sawit, tebu, tembakau diolah untuk industri, dan beragam buah-buahan yang dapat dikonsumsi sebagai sumber vitamin. Nah, itulah karakteristik dan manfaat Angiospermae dalam kehidupan kita. Gymnospermae disebut tumbuhan biji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun atau daging buah. Namun, bijinya berada di permukaan luar daun buah yang tersusun dalam strobilus. Strobilus inilah yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae dikelompokkan menjadi 4 kelas. Pertama, Cycadinae atau golongan pakis. Kedua, Ginkgoinae, dikenal sebagai tumbuhan raksasa. Berikutnya, Gnetinae atau kelompok melinjo, dan Coniferinae, kelompok tumbuhan berdaun jarum. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelas Cycadinae. Bentuk tubuhnya menyerupai kelapa dan sering disebut sebagai kelompok pakis. Batangnya berbentuk tiang dan jarang bercabang. Daun tersusun dalam roset batang. Daun majemuk menyirip dan daun mudanya menggulung seperti paku. Sporofil tersusun atas strobilus jantan dan betina. Pada umumnya berumah satu, artinya dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Tetapi ada juga yang berumah dua. Dalam satu pohon hanya memiliki bunga jantan atau bunga betina saja. Contoh tumbuhan kelas ini adalah Cycas rumpi dan Zamia floridana. Dan beginilah bentuk strobilus jantan dan betina pada Cycas rumpi. Kelas berikutnya, Ginkgoinae, merupakan satu-satunya kelompok Gymnospermae yang mempunyai spesies paling sedikit, sehingga dianggap sebagai tumbuhan primitif.
Ciri-ciri ginkgo ini lainnya yaitu tinggi pohonnya mencapai 30 meter dan termasuk pohon meranggas. Daun lebar seperti kipas dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Tumbuhan ini kehilangan daunnya pada musim gugur dan musim salju, kemudian bersemi kembali pada musim semi. Merupakan jenis tumbuhan berumah dua dan rangkaian sporofil terdapat pada tunas pendek dalam ketiak daun. Biasanya tumbuhan ini ditanam sebagai tanaman hias dan obat-obatan. Contohnya ginkgo biloba. Selanjutnya, kelas Gnetine. Tumbuhan ini ada yang memiliki percabangan banyak dan ada yang tidak bercabang. Berumah dua, tulang daunnya menyirip dan bunganya tersusun berkarang. Gnetine lebih maju dibandingkan dengan kelas-kelas lain karena mempunyai perhiasan pada strobilus. Dalam perkembangannya, perhiasan tersebut akan menjadi mantel yang menyelubungi biji. Contoh tumbuhan kelas ini adalah Gnetum gnemon dan Ephedra altissima. Terakhir, kelas Coniferinae memiliki ciri-ciri yaitu batangnya besar berkayu, daun berbentuk jarum, ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Strobilus terletak di ketiak daun atau di ujung batang berupa kerucut sehingga disebut tumbuhan berkerucut. Strobilus betinanya lebih besar dibanding strobilus jantan. Tumbuhan kelompok ini memiliki ciri khas selalu hijau sepanjang tahun sehingga disebut juga tumbuhan evergreen. Contohnya Podocarpus imbricatus, Pinus mercusi, Cupressus lusitanica. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Reproduksi Gymnospermae dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporofit diploid berupa sporofit betina dan sporofit jantan. Kerucut sporofit jantan mengandung mikrosporangia yang kemudian membelah secara meiosis menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Serbuk sari akan menghasilkan spermatozoid. Sporofit betina mengandung megasporangia yang akan membelah membentuk gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut menghasilkan 4 megaspora haploid. Dengan bantuan angin, terjadilah penyerbukan yang membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil pada bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan terjadilah pembuahan hingga terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan biji. Biji jatuh di tempat yang sesuai dan akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Kemudian berkembang menjadi tumbuhan Gymnospermae dewasa dan siklus kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Sebagai tumbuhan autotrof, tumbuhan Gymnospermae tentu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya, tumbuhan Pinus mercusi banyak digunakan sebagai bahan baku cat dan pernis. Kayunya digunakan sebagai bahan baku kertas dan batang korek api. Zania sp digunakan sebagai tanaman hias, ginkgo biloba digunakan sebagai bahan obat dan tanaman hias, dan biji Gnetum gnemon digunakan sebagai bahan makanan berupa kerupuk.